人。去吧，我怒！哎呀！ Hola, bagaimana nih dengan malam minggu kalian? Kita sudah memasuki penghujung Tonghua terakhir, yang dimana kita akan melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuk episode 111. Yang dimana untuk hari ini ataupun episode kali ini, kita akan melihat kerjasama Xiaoyan, Yixian, dan juga untuk Tianhuo, di mana mereka bertiga akan menghabisi nyawa Raja Kalajengking beracun, di mana itu adalah satu-satunya bahan terakhir untuklah menyembuhkan racun milik dari Yixian, guys. Penasaran bukan? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu si Raja Kalajengking satu ini langsunglah meminta kepada Xiao Yixian lebih baik bergabung kepadanya dan menjadi wanitanya, dan dia akanlah melahirkan keturunan yang begitu sangatlah sempurna dan palinglah ditakuti. Lalu Yixian langsunglah menanyakan sesuatu kepadanya. Selama dia memberikan inti sihir kepada dirinya, maka dia akanlah menerimanya. Sontak Raja Kalajengking yang mendengar itu tampaklah tersinggung. Jika saja yang berbicara adalah orang lain, mungkin saja dia akanlah menghabisinya. Jadi dia menanyakan mengapa dia sangat terobsesi dengan inti sihir miliknya. Sebab untuk mendapati inti sihir sama saja dia bunuh diri karena inti jiwanya akanlah diambil. Dan dia menganggap kalau semua ini gara-gara dari pria yang berada di sampingnya, maka dia haruslah menyingkirkannya. Sehingga dia pun langsung menerjang yang membuat pertarungan singkat haruslah terjadi. Tetapi pertarungan tersebut tiba-tiba berhenti ketika untuk si Raja Kalajengking ini terkena serangan dari Xiao Yixian. Lagi-lagi dia sangatlah kecewa kepada Yixian karena dia ini malah mencoba untuklah membela pria lain. Mendengar itu, Xiaoyan benar-benar sangatlah kesal kepadanya karena banyak sekali berbicara. Sehingga dia pun langsunglah mengeluarkan Tianhuo dan juga boneka pertarungnya untuklah menyelesaikan semua ini dengan cepat. Dan untuk Tianhuo yang baru saja dikeluarkan, dia berkata kalau dirinya ini akanlah menghibur Raja Kalajengking sebisa mungkin. Sontak ini juga membuat Raja Kalajengking menjadi sangatlah marah karena dirinya ini benar-benar diremehkan. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan kabut merah yang langsunglah menutupi pandangan mereka. Dan si Raja Kalajengking memberitahu kepadanya karena telah memasuki kawasannya, maka hidup dan mati mereka akanlah menjadi miliknya. Sehingga beberapa monster racun dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak mencoba untuklah mengelilingi mereka semua. Tanpa babi bu, pertarungan pun langsunglah terjadi. Untuk beberapa keroco memang bisa dihadapi oleh Tianhuo dan juga untuk boneka pertarungnya. Tetapi lama-kelamaan juga mereka haruslah menghadapi beberapa bawahan utama dari Raja Kalajengking. Dan mereka berdua juga langsunglah menerjang. Begitu juga dengan Yixian langsunglah menerjang yang membuat Xiaoyan sedikitlah khawatir kepadanya. Sebab jika Yixian bertarung mati-matian, maka tubuh racunnya ini akanlah bangkit, maka itu juga akanlah menjadi beban bagi Xiaoyan nantinya. Sehingga dengan cepat juga Xiaoyan langsunglah bergerak sendiri dengan menggunakan metode 3000 petir serta menerjang satu persatu para monster di sana. Wadidaw, gerak cepat ya. Sedangkan untuk Tianhuo, dia akanlah mencoba untuk berhadapan dengan Raja Naga Kalajengking. Sayangnya untuk Raja satu ini benar-benar sangatlah kesal kepadanya. Berani-beraninya sekelas roh berbicara dengan Naga Kalajengking. Sehingga dia pun langsunglah menerjang yang membuat pertarungan begitu sangatlah sengit. Namun dalam pertarungan tersebut juga Tianhuo dibantu oleh boneka pertarung yang membuat sang Raja Naga Kalajengking menjadi begitu sangatlah marah. Selagi dia koar-koar, Tianhuo mendapati peluang untuklah menyerang tubuhnya.
dengan memberitahu asalkan dia tidak kehilangan tubuhnya, maka dia hanyalah seekor semut di matanya. Dan untuk hari ini, dia akan memberikan sebuah kejutan yang begitu sangatlah spesial untuk Raja Naga Kalajengking. Dan dia kembali untuklah menerjang. Begitu juga dengan Xiaoyan, merasa kalau tempat ini malah semakin banyak monster beracun yang muncul. Jika diteruskan, maka merekalah yang akan kesulitan. Begitu juga dengan Xiao Yishan, ternyata dia hampirlah kewalahan untuk menghadapi salah satu bawahan di sana. Tidak sampai di situ juga untuk Tianhuo serta boneka pertarungnya tetap melakukan pertarungan yang begitu sangatlah sengit, yang dimana pertarungan mereka ini tampaknya tidak ada hasil sama sekali. Tetapi lama-kelamaan juga memberikan sebuah hasil dari pertarungan tersebut. Dia berhasil meninju tanduk milik dari Raja Naga Kalajengking hampirlah terbelah dua. Dari semua inilah Raja Naga Kalajengking menjadi begitu sangatlah marah karena untuk tanduk yang begitu sangatlah dibanggakan olehnya harus dihancurkan oleh sekelas roh. Sehingga dia pun langsunglah melayang dan menyerap seluruh monster beracun yang berada di sekitarnya dan membuat tornado berwarna merah begitu besar. Dan dia pun langsunglah berevolusi menjadi Kalajengking yang begitu besar, guys. Alhasil 4 melawan 1 benar-benar terjadi. Dan Xiaoyan meminta kepada Tianhuo untuk mengendalikan semua ini sementara waktu, karena ada sebuah rencana yang inginlah dia lakukan. Ya, paling-paling akan mengeluarkan teratai api surgawinya, guys. Lantas, Tianhuo yang sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan, dia menjawab jangan lama-lama. Sehingga Xiaoyan langsunglah menerjang untuk mengalihkan perhatian. Walaupun itu hanya sebentar, setidaknya bisa mendapati peluang untuk Tianhuo mengeluarkan kekuatan rantainya dan langsunglah mengekangnya. Setelah berhasil untuklah mengikatnya, Tianhuo langsung berteriak inilah saatnya. Dan Xiaoyan pun langsung mengeluarkan teratai api surgawinya. Sayangnya kita sudah tahu untuk mengumpulkan ataupun menyempurnakan teratai api surgawi membutuhkan sedikit waktu. Maka dari itulah boneka tempurnya langsung bergerak untuklah menghantamnya. Ya sudah pasti dengan bertujuan mengulur waktu, guys. Tetapi sayangnya dia yang sedang meninju bertubi-tubi, dia langsunglah terkena gibasan ekor dari Raja Naga Kalajengking. Dan Tianhuo kembali berteriak kalau sebentar lagi dia tidaklah bisa menahan semua ini. Dan terlihat juga beberapa rantainya mulai mengalami retakan karena si Raja Naga Kalajengking ini terus-terusan mencoba untuklah memberontak. Sayangnya, rantai tersebut pun sudah tidak bisa menahan amukan dari Raja Naga Kalajengking yang membuat rantainya langsunglah hancur. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia belum sama sekali selesai yang membuat Tianhuo mendapati pukulan begitu telak. Tetapi dia langsunglah bangkit kembali lagi untuklah menerjang. Dan juga untuk si Raja Naga Kalajengking memberitahunya, ini pertama kalinya dalam beberapa tahun dia telah menderita cedera serius. Jika hari ini dia tidak menghancurkan mereka semua, maka akan sulit baginya untuklah menghilangkan kemarahannya. Karena untuk sekelas roh saja bisa membuat dia sangatlah kewalahan, itu sudahlah merusak harga dirinya. Waduh. Sehingga Raja Naga Kalajengking pun juga mengumpulkan kekuatan penuhnya untuk melakukan satu serangan yang mutakhir. Begitu juga dengan Xiaoyan terlihat sudah hampir selesai. Tanpa babi bu, serangan dari Raja Naga Kalajengking langsunglah diluncurkan. Begitu juga dengan Xiaoyan akhirnya telah berhasil mengumpulkan api surgawinya dan langsunglah melemparnya. Yang membuat bentrokan kekuatan yang begitu sangatlah dahsyat langsung terjadi.
Dan serangan manapun yang terkena teratai api surgawinya itu pasti tidak akanlah bisa bertahan. Sehingga teratai api surgawinya pun langsunglah mengenai tubuh dari Raja Naga Kalajengking yang membuat ledakan spiritual begitu besar. Kira-kira udah keberapa kalinya teratai surgawi ini menghabisi nyawa seseorang ya? Setelah berhasil mengalahkannya, Xiaoyan pun langsunglah buru-buru untuk mengambil inti sihir milik dari Raja Naga Kalajengking. Sedangkan untuk Tianhuo, dia berkata sebentar lagi dia akanlah meninggal dunia karena dia sangatlah kelelahan. Waduh, ngelawak juga dia. Dan juga Yixian meminta kepada Xiaoyan untuk cepat-cepat pergi dari sini. Takutnya pertarungan sebelumnya telah membuat banyak sekali keributan yang akanlah menarik beberapa orang di luar sana. Sesingkatnya, mereka pun telah kembali ke tempatnya Xinlan berada. Di sana, mereka langsung membahas tentang lembah sungai es yang baru-baru ini mengirimkan pasukan tingkat Dozun sampai ke tingkat Dozong hanya untuk mencari keberadaan dari Yixian dan juga balas dendam kepada Xiaoyan. Jadi sebelum pasukan lembah sungai es menemukan keberadaan mereka, secepat mungkin tubuh dari Tianhuo dan juga tubuh beracun Yixian haruslah ditangani terlebih dahulu. Jika mereka terlambat saja, maka dia khawatir situasinya akanlah menjadi sangat buruk. Untuk Yixian, dia mencoba untuklah mengalah. Biarkanlah tubuh Tianhuo terlebih dahulu dibangkitkan, sebab kekuatan dari tetua Tianhuo itu sangatlah luar biasa. Dengan mendapati tubuhnya kembali, sudah pasti Tianhuo akanlah dibangkitkan seminimal-minimalnya berada di ranah tingkat Dozun. Hanya dengan begitulah mereka akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan sebuah krisis. Lantas, Xiaoyan pun langsunglah setuju dengan ide tersebut. Jadi yang pertama, Tianhuo akanlah mendapati tubuh baru, barulah tubuh racun dari Yixian. Mendengar itu, Tianhuo pun merasa begitu sangatlah senang dan terharu kepada mereka berdua karena dirinya diprioritaskan. Dia juga berterima kasih kepada Xiaoyan karena benar-benar menepati janjinya. Dan dia akanlah selalu mengingat kebaikan dari Xiaoyan. Begitu juga dengan Xiaoyan, berterima kasih kepadanya karena selalu melindungi dirinya dari mara bahaya besar. Dari semua percakapan tersebut, tetua Tianhuo langsunglah menyatakan sebetulnya dia sangatlah iri kepada Yao Lao ataupun gurunya karena dia memiliki murid yang begitu sangatlah setia dan juga begitu sangatlah baik. Tanpa babi bu juga, Xiaoyan langsunglah memulai untuk membuat tubuh baru milik dari Tianhuo. Ya sebetulnya bukan tubuh baru ya, melainkan sebuah transfer jiwa saja guys. Di pertengahan pemurnian tersebut, terlihatlah badai petir, anggap saja sebagai bencana surgawi untuklah menghambat semua ini. Takutnya mereka akanlah ketahuan oleh lembah sungai es. Tetapi secara tiba-tiba, mengapa bisa badai petir tersebut telah menghilang? Namun mereka tidak perlu memikirkan hal tersebut. Karena dengan hilangnya badai petir, maka ini adalah suatu keberuntungan bagi mereka. Dan Xiaoyan tetaplah melanjutkannya. Tianhuo menjadi begitu sangatlah tidak sabaran. Dia pun melihat dengan begitu seksama kalau Pil Yin Yang-nya benar-benar sangatlah menakjubkan. Lalu Xiaoyan akan memberikan sebuah perintah jika dia haruslah menelan Pil Yin dan Yang terlebih dahulu. Jika sudah berhasil menelannya, maka dia haruslah memasuki tubuh yang telah disiapkan oleh Xiaoyan, yaitu tubuh dari Yunsan. Pada awalnya, Tianhuo langsunglah menolak karena dia tidaklah suka dengan tubuh tersebut. Hanya saja Xiaoyan memaksa, tidak ada waktu lagi memikirkan hal tersebut. Jadi terima saja tubuh tersebut. Mau tidak mau juga, Tianhuo langsunglah menerimanya. Sementara itu, untuk beberapa tetua elit dari lembah sungai es merasa begitu sangatlah kebingungan mengapa badai petir tiba-tiba menghilang begitu saja. Tetapi untuk tetua-tetua di sana mengatakan tidak perlu khawatir. Dengan adanya tetua ular langit di sini, bahkan yang paling aneh saja tidak akanlah bisa kabur dari pandangannya. Dan kita pun bersambung untuk dilanjutkan minggu depan, tepatnya untuk malam minggu ya guys. Mimin kira untuk hari ini adalah episode kebangkitannya dari tetua Tianhuo.
Tetapi sayangnya sama sekali tidak ya. Namun itu tidak menjadi masalah karena untuk episode berikutnya berarti tubuh racun dari Isyan juga telah dihilangkan. Iya, walaupun ada sedikit gangguan, nantinya kita akan melihat tetua Tianwo dengan tubuh barunya yaitu tubuhnya Yunsan akanlah membuat semua tetua dari lembah sungai es yang elit-elit itu lari kocar kacir guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.